Assalamualaikum, selamat bergabung di channel Manchester United Survivor, channelnya fans Manchester United yang masih bertahan dari musim ke musim. Gila. Perkenalkan, nama aku Fadil. Ini channel pertama banget, episode pertama banget. Jadi ini channel bener-bener baru, khusus untuk para fans Manchester United. Jadi channel ini akan membahas seputar pertandingan, info transfer, dan juga informasi-informasi lain terkait Manchester United. Jadi ini akun yang masih amatiran banget. Jadi tolong bantuan, masukan, dan kritiknya silahkan komentar dan kita akan berdiskusi terkait Manchester United. Mohon bantuannya juga buat subscribe dan like, oke? Nah, jadi berita pertama, ntar malam kita mau bertandang ke Elland Road melawan Leeds United yang bertajuk The Roses Derby. Gila. Jadi sejarahnya itu kenapa disebut The Roses Derby, Derby Mawar, itu di abad ke-15 ada perang saudara judulnya The War of the Roses. Nah, dulu itu kotanya Manchester United itu Lancashire atau Lancaster, dan Yorkshire itu memperebutkan tahta, dan masing-masing punya bendera bergambar mawar. Yang satunya mawar merah, yang MU, Leeds United mawar putih. Nah, dan rivalitas ini sampai ke sepak bola. Jadi makanya mereka menjulukinya Derby of Roses. Nah, kalau dari head to head, dilansir dari AI Score, ini aku sambil baca teksnya. Total 30 pertandingan, MU menang 18 kali, kemudian kalah 4 kali dan draw 8 kali. Jadi lumayan sering menang. Cuman tim kita ini, tim yang kita cintai ini belum tentu kita boleh percaya ya terus menang. Jadi tetap waspada gitu. Nah, khusus di Elland Road, dari 14 kali pertandingan, MU menang 7 kali, kalah 3 kali, dan draw 4 kali, juga sama nih, lumayan tinggi probabilitasnya. Nah, di Premier League sendiri itu udah 24 kali mereka ketemu, MU menang 15 kali. Oke, jadi aman lah ya. Cuman yang kita tahu, MU kan lagi ditinggal pergi 3 pemainnya, Bryan Mbeumo, terus Noussair Mazraoui, Amad Diallo, itu mereka lagi AFCON. Jadi sisi kanan Manchester United lagi kosong banget. Kemudian ada pemain cedera 3-4 orang. Itu Matthijs de Ligt, Harry Maguire, sama Kobbie Mainoo, sama Mason Mount ya kalau nggak salah cedera. Nah, kalau nggak salah Bruno juga cedera atau suspend ya, kartu, nggak tahu. Pokoknya setahu aku kemarin dia udah nggak main lawan Wolves yang kita imbang. Jadi kita sangat kekurangan orang buat menghadapi Leeds United. Nah, Ruben Amorim juga waktu itu ngomong di press konferensinya kemarin. Jadi sebelum match dia ngomong nih, dia nggak expect bakal ada yang ready. Jadi dia juga, kalaupun ada yang ready, dia nggak mau ngambil resiko. Jadi kemungkinan kita akan menggunakan formasi yang sama seperti waktu melawan Wolves. Kayaknya sih sama. Nah, di sisi Leeds United belum pernah terkalahkan dalam 6 match terakhir. Gila. Terakhir kalah lawan Manchester City. Itu pun 3-2, tipis banget ya. Dia lawan Chelsea menang, terus lawan Liverpool 2 kali imbang. Terus Brentford imbang, Palace imbang, Sunderland menang. Ya. Oke. Total mereka selalu mencetak gol di total 12 gol dari setiap pertandingan tersebut. Cuman lawan Liverpool yang masih belibet, sorry ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat statistiknya mereka, 12 gol dan 7 kebobolan. Sisi penyerangan Leeds United itu lumayan serem. Dan sisi pertahanan kita juga serem. Kita tahu sendiri kan, MU kalau diserang, serangan balik musuh gitu, 70%-nya tuh bisa gol. Ya.
Pokoknya sering banget kan kita nonton. Jadi kayak aduh, tapi kita nggak apa-apa, tetap optimis, tetap positif nonton MU. Yang penting MU main aja udah cukup kok. Menang itu bonus. Jadi prediksi skor kayaknya kita menang 2-1. Ya, nggak usah banyak-banyak terlalu gitu. Nah, line up kayaknya masih pakai 4-2-3-1. Karena tadi nonton press conference-nya Ruben Amorim, dia bilang, ditanya nih sama wartawan, reporter. Jadi kayak kenapa lama banget lu sadar kalau 3-4-3 tuh nggak cocok ke working di sini, katanya kan. Nah, Amorim ngomong kan, ya udah nggak usah dibahas dulu nih, kita fokus di Leeds aja gitu kan. Tapi dibahasnya terus kayak ya deh, lu pintar deh gitu. Jadi kayak capek banget, dia harus klarifikasi gitu kan. Nah, terus dia juga ada tuh ngomong, kalau mau 3-4-3 yang perfect, dia mau siap dong ngeluarin duit buat belanja. Nah, ini kan dia make squad warisan nih dari pelatih sebelumnya. Nah, kalau mau belanja kayaknya mustahil nih katanya. Jadi ya mau nggak mau dia adaptasi. Itu dia ngomongnya gitu sih. Ya memang bener kan. Nah, jadi kira-kira prediksi line up, tapi harusnya 1 jam nanti biasanya keluar kan. Ini prediksi aja, kayaknya sama kayak kemarin. Ada Senne Lammens di penjaga gawang. Kemudian 4 belakang itu ada Luke Shaw, Lisandro Martinez, The Butcher. Kemudian ada Aiden Happen. Kemudian Diogo Dalot. Nah, untuk tengahnya Casemiro dan Ugarte. Sayap kirinya ada Dorgu, atau kanan itu Cunha dan Zirkzee. Lini depan tetap kita pakai Sesko dan Sesko. Mason Mount kan gak bisa ya kalau nggak salah ya. Jadi semoga aja bisa menguasai pertandingan, bisa menang. Kadang kita tonton itu MU kayak udah mimpin langsung melempem. Setiap mimpin melempem. Kebobolannya selalu di akhir-akhir gitu biasanya. Jadi kayak nonton MU itu selalu was-was, bener-bener harus sampai akhir banget gitu. Oke, kita lanjut. Berita transfer dilansir dari Fabrizio Romano. Ruben Amorim ngomong kalau nggak akan ada perubahan squad di transfer kali ini. Jadi intinya dia nggak akan ngejual pemain atau nggak akan ngizinin pemain keluar kalau nggak ada penggantinya gitu. Nah, Zirkzee sama Mainu rumornya akan dipinjam nih kayaknya sama tim dari Italia, Napoli sama Roma. Nah, mereka Amorim nggak akan ngasih lampu hijau, infonya gitu. Nah, tapi ada juga berita Maino bilang dia mau stay. Ya nggak tahu kan, namanya rumor gitu kan. Cuman yang pasti intinya kalau nggak ada pemain penggantinya, Amorim nggak mau izinin, nggak mau ngasih lampu merah gitu. Kemudian yang sudah here we go itu Seko Kone, itu dipinjamkan ke Lausanne Sport dari Swiss. Ini sebenarnya pemain yang berpotensi, cuman masih terlalu hijau untuk jadi tim senior. Jadi good luck buat Seko Kone. Kemudian ada rumor beberapa pemain tengah yang makin hari makin gencar nih. Di sini Conor Gallagher, Ruben Neves, Baleba sama Anderson Elliott. Kalau Anderson Elliott itu kayaknya tipis sih, karena fan City ya kalau nggak salah. Jadi kayaknya lebih dekat ke City gitu. Jadi yang realistis itu kayaknya cuma Gallagher sama Ruben Neves. Itu pun juga belum pasti. Nah, kalau Ruben Neves itu usianya udah 28 tahun. Harganya, market value-nya di 15 juta. Itu masih terjangkau. Dan profilnya juga cocok untuk lini tengah Manchester United. Dan yang pasti IPL proven.
Kalau Conor Gallagher juga sama, IPL proven dulu di Chelsea. Usia masih 25 tahun. Bisa cukup banyak posisi yang bisa diisinya. Market value-nya 41 juta euro. MU mau minjam, tapi ATM maunya dijual. Nah, itu masih belum ketemu titik tengahnya itu. Nah, terkait Baleba, Fabrizio Romano kemarin ada buat video. Jadi kubu United tetap kontakan, tetap masih keep in touch dengan kubunya Baleba. Cuman Brighton gak mau gitu. Jadi ada CEO-nya juga ngomong kalau ya MU belum ada tawaran resmi, gitu, kan. Tapi kalaupun ada, ya dia nggak mau dijual lah, karena dia pemain paling penting katanya. Jadi kalaupun mau dijual, nggak di Januari ini nggak mau, tahun depan ya nggak tahu ya. Dan kalaupun MU mau bayar ya proposalnya nggak murah gitu kata Fabrizio. Crazy money katanya, atau crazy proposal dia ngomong. Nah, terus ada info lagi di gelandang tengah, Manuel Ugarte rencananya akan dipinjam sama Galatasaray. Jadi tapi balik lagi ke yang tadi, kalau nggak ada yang masuk, kemungkinan nggak ada yang keluar. Jadi kayaknya berhemat banget ini di Januari. Tapi kita tunggu aja. Yang paling masuk akal sih cuma Conor Gallagher atau Ruben Neves sih. Kalau Baleba atau itu kayaknya tipis banget. Mana untuk usia cocok, profilnya cocok, tapi nggak cocok harga. Karena MU banyak banget rasanya utang-utang yang mau dikurangin lah gitu. Jadi mereka benar-benar ngepres banget budget untuk transfer. Dan usia juga sekarang dibatasin gitu kan, kayak 20 berapa nggak mau gitu. Nah, kemudian di sektor pertahanan, dikutip dari Andy Mitten, kemarin dia ngomong apakah MU masih pengen cari pemain bertahan. Kalau 3 bulan lalu iya gitu. Lagi cari central defender ya, pemain tengah, back tengah maksudnya. Tapi semenjak Eden Heaven yang lagi konsistennya, lagi gacor-gacornya, fokus mereka nggak jadi nyari pemain tengah. Jadi mereka mau coba memastikan konsistensinya Eden Heaven nih gitu. BTW selamat juga buat Eden Heaven jadi Player of the Moon bulan Desember Manchester United ya kemarin. Di akun resminya tuh diupload tuh. Emang keren sih. Semoga aja dia nggak star syndrome kayak Garnacho gitu kan, merentang-mentang lagi gacor-gacornya langsung kayak diganti dikit marah atau apa segala macam langsung upload di media sosial. Jangan kayak gitu, oke? Semoga terus konsisten, oke? Kemudian MU dilansir dari United Update di Twitter atau X, Daily Mail Sport MU sedang memonitor Christos Mouzakis dari Olympiakos, 19 tahun. Ini katanya gaya mainnya kayak Marco Verratti dan udah debut juga di timnas Yunani. Gila. Untuk usia dia lumayan. Di playmaker, pemain nomor 8, progresif passingnya tinggi, tenang dan tahan tekanan. Gila. Kemudian satu lagi back tengah Stade Rennais, Jeremy Jacquet, usia 20 tahun. Secara fisiknya oke. Kontrol bola, intercept, blocking, tackle, tingginya 190. Wih, gila. Mantap banget. Arsenal dan Real Madrid dikabarkan tertarik juga di harganya 40 juta euro. Kalau Mouzakis tadi berapa ya? Kemudian di sektor penyerangan, Yam Diomande. Ini masih baru banget, ini masih sering banget disebut nih, Yam Diomande dari RB Leipzig di harga 60 juta euro, usia 18 tahun, pemain asal Nigeria, ini rekan setimnya Amad Diallo. Jadi agen Amad tolong dibujuk aja kalau memang oke. Kayak Onana ngebantu Bumo, tapi Onananya dipinjemin. Ini keterangannya dari Romano. RB Leipzig gak mau jual di Januari ini.
Tapi musim panas nanti mungkin bisa. Itu mungkin. Dan harganya sekitar 60 sampai 70 juta euro. Ya. Kalau lihat statistiknya itu progressive carriesnya sampai 99 persentil. Gila, assist 95, key passing, successful dribble di angka 84 sampai 85. Gila, mantap. Kemudian Antoine Semenyo kayaknya akan lebih ke City, jadi kayaknya nantilah kita bahas ya. Kemudian terakhir ada Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. Itu EPL proven. Infonya lagi berurusan kontrak karena 2027 mau habis. Itu bisa aja jadi opsi. Nanti kita bahas lagi tentang Jean-Philippe Mateta secara personal atau pemain-pemain lainnya. Sementara kayaknya itu dulu. Udah kelamaan ini itunya waktunya. Jadi itu dia preview Leeds versus Manchester dan update transfer. Bisa diprediksi skornya berapa, nah, man of the match-nya berapa, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kasih masukan buat channel ini agar bisa berkembang. Oke, terima kasih sudah nonton Manchester United Survivor yang paling pertama banget. Glory Manchester United. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila.